Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita supaya kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, pagi ini Lause juga mau ingatkan anak-anak supaya tetap jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi. Oh iya, jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Ayo kita nyanyi satu lagu, yaitu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami, mengasihi papa, mama, kakak, dan juga adik. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan Yesus sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh memperingati hari Jumat Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Kau Yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tanda paku yang menebus tangan dan kaki, dan juga tanda tombak yang sudah menembus lambungnya, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Betul ya anak-anak? Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini temanya adalah Tuhan Yesus adalah Raja yang berbeda.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bersama Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat 23. Ya, langsung bacain buat kita semua ya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu yang bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang biasa kita kenal sebagai INRI. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Nah, jadi di atas kayu salib tertulis kata-kata yaitu INRI, yaitu Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus adalah Raja yang berbeda. Kita yakin dan percaya bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Tapi Tuhan Yesus Raja yang berbeda. Perbedaannya sudah sangat jelas sekali kelihatan sejak mulai dia dilahirkan sampai kematiannya. Nah, kita ingat kan, waktu Tuhan Yesus dilahirkan, dia lahir di kandang binatang. Binatang tidak ada itu yang namanya dokter, suster, dan Tuhan Yesus juga tidak dilahirkan di istana. Tetapi Tuhan Yesus adalah Raja yang berbeda. Karena apa? Karena waktu di kayu salib, di atas kayu salib itu ada tulisan INRI, yang artinya Tuhan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Selain itu, Tuhan Yesus juga menggunakan mahkota, tanda bahwa dia adalah raja. Tetapi mahkota yang dia gunakan adalah mahkota apa? Berduri, betul. Nah, Tuhan Yesus memang adalah raja yang berbeda. Dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan Yesus raja orang Yahudi? Jawabannya adalah iya. Dia adalah raja orang Yahudi, tetapi juga raja dari setiap orang, setiap suku, setiap bangsa, seluruh dunia itu adalah Tuhan Yesus rajanya. Nah, Tuhan Yesus raja yang berbeda. Tuhan Yesus itu melayani, bahkan memberikan keselamatan dan kemuliaan bagi kita. Yesus membela kita, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, Tuhan Yesus melindungi kita, bahkan Tuhan Yesus menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, bila raja-raja di dunia memaksa rakyatnya untuk menyerahkan diri, berkorban hidup bagi kepentingan dan keselamatan rajanya, Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus justru sebaliknya. Tuhan Yesus, dia adalah raja yang menyerahkan dirinya. Dia adalah raja yang mengorbankan hidupnya sendiri. Buat siapa? Buat kita.
supaya kita itu diselamatkan. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita. Dia rela dikhianati, dia rela ditangkap, dia rela dihakimi, dia rela dicaci maki, dia rela dicambuk, bahkan dia rela disalibkan. Dan juga dia rela mati untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus sekali lagi adalah Raja yang berbeda. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan dan meneladani Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Amin. Amin. Kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita mau berdoa untuk kita boleh sama-sama bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami dan kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, mau mengasihi papa, mengasihi mama, kakak, dan juga adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk hari ini buat yang kelas kecil terambil dari Mazmur 47 bait yang ke-8. Bunyinya, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Kita ulang sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 47 bait yang ke-8. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Untuk ayat hafalan kelas tengah dan besar juga terambil dari Mazmur 47 bait yang ke-8. Tapi lebih panjang ya, bunyinya begini. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 47 bait 8. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran.